Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab tentang mad silah. Secara bahasa kita ulang, mad artinya panjang ya. Sedangkan kita ketahui bahwa yang namanya kategori panjang itu minimal adalah 2 harokat gitu. Baru dikatakan mad. Kalau kurang dari itu maka belum disebut mad. Seperti kemarin huruf lin ya. Huruf lin atau harful lin karena bacaan panjangnya itu adalah bacaan panjang yang kurang dari 2 harokat, maka belum disebut dengan madlin kecuali dengan syarat-syarat tertentu ya. Bila syarat tertentu dari harful lin itu didapati dalam kategori ada satu huruf lagi di depannya dan dibaca berhenti, maka dia bisa disebut dengan madlin karena panjang bacaannya bisa diberhentikan dengan cara baca panjang, boleh 2, boleh 4, atau boleh 6 harokat. Nah ya, pada bahasan kita ini yang disebut dengan mad silah ya. Artinya silah itu adalah hubungan ya, secara umum artinya hubungan. Menurut istilah mad silah adalah huwa harfu maddin zaidun muqaddarun ba'daha idh-dhamiri, yaitu mad tambahan. Mad tambahan daripada mad asli yang disebabkan oleh hak domir. Apa itu hak domir? Hak domir itu yaitu kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Ya. Hak domir disebut juga hak kinayah, yaitu hak tambahan yang menunjukkan mufrad muzakkar gaib atau orang ketiga tunggal. Para ulama memberikan alasan tentang penamaan mad silah ini ta'adduban li'annal Qur'anal azim la ziyadatan fihi wala naqs. Sebagai penghormatan terhadap Al-Qur'an yang agung yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Mad silah dibagi menjadi 2 bagian secara hukum ya. Yang pertama disebut dengan mad silah qasirah. Dan yang kedua disebut dengan mad silah tawilah. Mad silah qasirah, ada mad silah tawilah gitu ya. Apalin aja dulu namanya itu. Ada qasirah, qasir pendek, tawilah, tawil panjang berarti ya. Baik, kita bahas satu-satu. Mad silah qasirah. Secara bahasa qasirah artinya pendek ya, qasr. Nggak bisa ya? Tapi qasr di Ya, sini qasr di sini maksudnya adalah kategori dibaca pendek 2 harokat gitu ya. Bukan berarti artinya pendek nggak dibaca panjang. Ada dalam penamaan ilmu tajwid, qasr itu hitungannya 2 harokat gitu. Ada hitungannya dibilang qasr pendek kurang dari 2 gitu ya. Qasr maksudnya di sini artinya qasirah pendek, ukurannya 2 harokat gitu. Menurut istilah mad silah qasirah ialah
idza kana ma qabla al-ha'i mutaharrikan wa yushtaratu aydan alla yakuna ma ba'dahu mawsulan wa la yajidu ba'da al-ha'i hamzun mutaharrikun. Apabila sebelum hak dhamir ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambung dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Ya, saya jelaskan dulu teorinya ya, teori biar mudah-mudahan dipahami. Karena kalau langsung baca bisa saja, yang penting bacanya benar cukup. Tapi kalau ketika ditanya tentang kenapa bacanya seperti itu, maka itu butuh penjelasan atau teori. Dari definisi tadi, jelaslah bahwa marsilah qasirah mempunyai 3 syarat. Ya, mempunyai 3 syarat. 1, sebelum hak dhamir, harus ada huruf yang berharokat. Maksudnya bukan huruf yang sukun. Jadi apabila huruf sebelumnya ada huruf yang bersukun, ia tidak dihukumi dengan marsilah qasirah. Contoh, huruf yang bersukun sebelum hak dhamir ialah pada lafaz 1, banihi. Pada kata hi di situ huruf sebelumnya ada ya sukun, bukan berharokat. Maka hi-nya tidak dibaca panjang. Ya, ini kaidah secara umum ya. Walaupun nanti ada yang menyalahi kaidah juga. Ada yang sebelum hak itu ada sukun tapi tetap dibaca panjang. Ya, ini bacaan pada gharib nanti muskilatnya. Atau pada kata fihi, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, kata hi di situ dibaca pendek. Kalaupun itu hak domir juga. Atau kata minhu. Minhu, maka itu juga dibaca pendek hu-nya. Kenapa? Karena sebelum daripada kata hu, hurufnya bertanda sukun atau mati. Atau contoh anhu, ilaihi, fakadzabuhu, fakadzabuh. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama, ya. Jadi hak dhamir tersebut tidak dibaca panjang. Kenapa demikian? Huruf sebelumnya dia bertanda sukun atau mati. Yang kedua, hak dhamir tidak disambungkan atau tidak dibaca bersambung dengan kalimat berikutnya atau tidak diidghamkan. Tetapi bila demikian, maka ia tidak dihukumi sebagai mad silah qasirah. Contoh pada lafaz annahu al-haqqu. Ya. Karena di depannya itu dia dibaca dengan bersambung, maka hu-nya tersebut tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Annahul haqqo. Ya. Annahul haqqo. Atau contoh lain, lahu, yang seharusnya kalau sekiranya dia nggak ketemu di depannya ada sukun, maka dia dibaca panjang. Tapi karena ketemu di depannya juga sukun, maka dia dibaca pendek. Lahul mulku. Lahu al mulku dibaca lahul mulku. Atau contoh lain,
Rabbihil a'la. Rabbihil a'la. Maka kata hi-nya itu enggak dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Rabbihil a'la. Ya. Syarat yang ketiga, hak dhamir tidak bertemu dengan huruf hamzah di hadapannya. Apabila bertemu dengan hamzah, ia tidak lagi dihukumi sebagai madsilah qasirah, melainkan disebutnya nanti hukumnya berbeda status, ya, disebutnya madsilah tawilah. Contoh di buku, wa ma lahu, ketemu illah, ketemu hamzah, ya. Wa ma lahu, ketemu hamzah. Maka kata lahu itu tidak dibaca 2 harokat lagi, tapi dibacanya panjang sampai kepada 4 atau 5 harokat. Ya. Wa ma lahu illa. Atau contoh, ma lahu akhladah. Maka dibacanya ma lahu akhladah. Atau contoh misalkan lahu azwajan, maka hu-nya dibaca lahu azwaja. Iya, seperti itu. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, itu tata cara nanti yang akan ketemu di dalam bacaan Al-Qur'an kita bersama-sama. Ya. Maka ada yang dibaca panjang 2 harokat, ada yang dibaca pendek, ketemu dengan hak dhamir dengan syarat-syaratnya, dan juga nanti bisa saja itu dibaca panjang lebih daripada 2 harokat. Maka bisa sama-sama diperhatikan. Kita lanjut teori dulu. Cara membaca madsilah qasirah ialah dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Baik hak dhamir tersebut berharokat dhammah u ataupun kasrah i. Bisa hu atau hi. Itu namanya hak dhamir. Bisa hu atau hi. Ya. Kalau hu berarti berharokat dhammah, kalau hi berarti berharokat kasroh. Atau kalau hu harokatnya dhammah terbalik, kalau hi baris bawahnya tegak ke bawah. Ya, seperti itu. Harokat hak dhamir dalam madsilah qasirah di sini biasanya ditulis dalam bentuk dhammah terbalik atau fathah atau kasroh berdiri ke bawah. Contoh pada materi buku halaman 163, ya. Itu contoh pada tabel di bawah. Li rabbihi lakanud. Li rabbihi lakanud. Maka kata li rabbihi, hi-nya di situ adalah hak dhamir. Hi-nya baris bawah, tandanya tegak. Maka hi-nya tersebut dibaca panjang 2 harokat. Contoh yang kedua, ala raj'ihi laqadir. Ala raj'ihi. Nah, di situ ada kata raj'ihi, sama. Ada hak dhamir. Hi-nya itu tandanya tegak ke bawah. Maka dibaca panjang 2 harokat. Kalau ditanya itu apa namanya? Yaitu namanya disebut madsilah qasirah. Madsilah qasirah. Bacaannya sama dengan tabi'i 2 harokat, ya. Bacaannya sama bacaan dengan mad tabi'i yaitu 2 harokat. Tapi ketika ditanya kalau masalah hukum, apa itu namanya? Namanya madsilah qasirah. Madsilah
qasirah. Atau contoh lain, innahu laqaulun. Innahu. Nah, hu-nya disebut mad silah qasirah itu karena ada hak dhamir hu. Nah, hu-nya di situ dilihat bahwa tandanya dhammahnya terbalik. Dhammahnya terbalik, ya. Jadi dibacanya innahu laqaulun. Seperti itu. Atau contohnya fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Di situ ada fa ummuhu, hu-nya hak dhamir, dhammahnya tanda terbalik. Maka itu juga dibaca panjang. Dan contoh-contoh lainnya itulah yang disebut dengan mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Kira-kira bingung apa bingung? Ya, lagi mikir dah. Qasirah panjang gitu. Qasirah pendek wajib. Tawilah panjang. Kebalok. Kebalik ya. Ada kebalik. Kalau tawilun Pak. Iya. Qasirah dalam arti di sini, qasir sekali lagi, pendeknya itu kategorinya adalah pendek yang dibaca 2 harokat. Yang dibaca dengan bacaan 2 harokat. Ya, jadi kata pendek tersebut bukan pendek dibaca 1 harokat, tapi qasr pendeknya maksudnya 2 harokat. Seperti itu ya. Baik, ya, sebagai misalkan kita ambil contoh seperti pada materi buku di situ ada bacaan fa ummuhu hawiyah. Berarti di surah apa itu? Surah apa itu ya? Ya, surah Al-Qari'ah. Silakan coba dibuka surah Al-Qari'ahnya. Silakan dibuka surah Al-Qari'ah. Ya, dibuka surah Al-Qari'ahnya. Kita baca sambil memprediksi. Waduh, memprediksi. Mana yang termasuk di dalamnya adalah disebut mad silah qasirah. Ya. Ya, saya coba akan share. Ya, share di sini. Baik, ya. Kita lihat di sini surah Al-Qari'ah. Ya. Sudah dibuka mushafnya? Baik. Yang di Zoom bisa melihat di layarnya di situ. Surah Al-Qari'ah. Baik, saya akan bacakan surah Al-Qari'ah dari mulai ayat yang pertama. Silakan disimak terlebih dahulu. Maka nanti kita akan coba cari mana saja yang termasuk dengan mad silah qasirah yang baru kita bahas tadi. Silakan disimak terlebih dahulu surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun الناس
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya. Baik. Ya, yang lain coba jangan dibuka dulu itunya suaranya. Saya jelaskan dulu, nanti bila saya suruh baca baru silakan dibuka ya. Nah, di surah Al-Qari'ah itu pada ayat yang ke-9 ya. Pada ayat yang ke-9 bisa diperhatikan kalau dalam mushaf standar Indonesia, ya mushaf standar Indonesia itu akan tertulis dengan tulisan dhammah yang terbalik gitu ya. Cuman kalau mengikuti standar mushaf Madinah, maka hak dhamir itu tertulis dengan tanda wawu kecil. Tanda wawu kecil. Kalau yang di Zoom mungkin bisa melihat. Nah ini. Bisa terlihat ya? Kelihatan nggak tuh yang di Zoom? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ya. Jadi kalau mushaf standar daripada Madinah, jadi tulisannya itu haknya nggak tertulis dengan dhammah, terbalik kayak gini ya. Tapi memang tertulisnya dengan tulisan dengan hak dhamir hu, cuma ada tanda wawu kecil di bawahnya. Itu menunjukkan bahwa bacaannya dibaca panjang gitu. Atau sebelumnya di ayat yang ke-8 pada kata mawazinuhu, di sini juga sama ya. Di ayat yang ke-8 itu ada hak dhamir. Di situ juga nah, haknya kalau mushaf standar Indonesia ditulisnya dengan dhammah terbalik. Tapi kalau standar daripada mushaf Madinah ada tanda wawu kecil di situ. Maka cara bacanya bagaimana? Cara bacanya tetap kalau sekiranya memang dia dibaca terus maka terjadilah disebut madsilah qasirah. Tapi kalau dibacanya dia dengan bacaan yang berhenti maka tidak terjadi marsilah qasirah. Contoh misalkan wa amma man khaffat mawazinuh. Ketika berhenti maka haknya menjadi sukun. Maka di situ tidak dibaca panjang. Tapi kalau dia dibaca terus atau wasal, maka bacaan dari mulai ayat yang ke-8 saya sambung dengan ayat yang ke-9, terjadilah ada dua madsilah qasirah di situ, yaitu pada mawazinuhu dan fa ummuhu. Ya. Saya contohkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, seperti itu. Maka pada bacaan hu di sini ayat yang ke-8 dan fa ummuhu pada hu ayat yang ke-9 maka itu dihukumkan dengan madsilah qasirah. Dibaca panjang 2 harokat. Dibaca panjang 2 harokat.
Maka nanti kita akan coba praktek bacaannya, yaitu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saja. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dengan kita bacaan yang dibaca dengan wasol. Kalau kuat ya. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, diberhentikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Baik, silakan yang mau membaca. Ya, Pak Ustaz baca nih. Coba. Ya, silakan Bu Waji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, terima kasih Pak Ustaz dikoreksi. Iya. Jadi yang disebut matsilah qasirohnya yang mana tadi? Punya. Yahunya yang mana? Sebelum H ada baris doma. Iya. Pada kata mawazinuhu, hu-nya itu marsilah qasiroh. Kalau dia dibaca apa? Dibaca wasol atau dibaca terus ya. Begitupun fa ummuhu, hu-nya itu disebut marsilah qasiroh bila dia dibacanya wasol atau terus. Kalau berhenti gimana? Maka hilanglah marsilah qasirohnya. Bila diberhenti contoh fa ummuh, maka hu-nya itu bukan disebut marsilah qasiroh. Tapi kalau dia dibaca dengan wasal atau terus fa ummuhu, maka hu-nya itulah yang disebut dengan marsilah qasiroh. Lantas bagaimana kalau kita nggak tahu itu marsilah qasiroh ataupun yang lainnya? Yang penting bacanya dibaca panjang 2 harokat, jangan dibaca pendek. Kalau dibaca pendek, fa ummuhu hawiyah, maka satu sisi hukumnya mungkin nggak tahu, cara bacanya juga salah. Maka itu yang perlu diperhatikan bersama. Ya, yang penting cara bacanya dulu yang baik dan benar itu tepat. Maka mudah-mudahan insya Allah Allah berikan jalan kemudahan bisa baca dengan baik. Kalau sekiranya dengan teori dia sudah mendapatkan teorinya, oh ini namanya hukumnya marsilah qasiroh, maka itu juga sangat bagus. Yang terpenting cara bacanya dulu yang diperhatikan dengan bacaan yang baik. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Yandi Pak Ustaz. Silakan Abang Yandi. Iya, dibuka mushafnya dan silakan dibaca surah Al-Qari'ah tadi ayat 8, 9. Kalau bisa disambung ya. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Terima kasih Ustaz, tolong dikoreksi. Iya, sudah bagus, lumayan ya. Mungkin yang di Zoom nggak kedengeran karena ini di radio. Ya, baik ya. Hanya saja sekali lagi yang perlu diperhatikan pada bacaan hak ya, bacaan hak yang di belakang itu harus betul-betul diperhatikan. Bunyi huruf hak besar lah, kata kita hak besar itu jangan sampai hilang ya. Jangan sampai hilang. Seperti misalkan kita berhentikan ayat yang ke-8. Misalkan kita berhentikan ayat yang ke-8 ini. Nah, di sini ada hak ya. Ada hak besar. Maka kalau sekiranya kita nggak perhatikan di situ, wa amma man khaffat mawazinu, maka haknya hilang. Maka bunyi haknya isyarakan dengan bunyi di mana makhrajnya? Pada pangkal tenggorokan. Maka fungsikan haknya itu biar tepat, biar benar. Begitupun bacaan-bacaan yang lain yang kemarin sudah kita bahas, yaitu pada bunyi hak ya. Bukan hanya hak domir saja, termasuk pada lafaz Allah.
yang sering di masyarakat itu ketika bacaan zikir tahlilnya kadang-kadang haknya hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika itu haknya hilang, hati-hati. Ya, dilafaz pada Allah, bukan hanya dibaca Allah doang, tapi haknya itu fungsikan kalau emang mau disukun atau diberhentikan, jangan sampai haknya hilang. La ilaha illallah. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang lain tolong jangan dihidupkan dulu itunya, audionya. Jadi seperti itu. Pada lafaz Allah, perhatikan di bunyi haknya. Kalau kita mau berhenti baca pada kalimat misalkan tahlil, la ilaha illallah, maka bunyi nya itu harus ada ya. Maka banyakkan kalimat-kalimat zikir yang kita baca seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya jangan cumanya subhanallah, 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 subhanallah. Maka haknya itu hilang ya. Atau alhamdulillah. Ada bunyi ahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan cuma alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makin kecepatan mila, 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 mila gitu ya. Itu siapa yang disebut gitu. Nah, ini berbahaya ya. Maka ya jangan juga sampai terburu-buru, maka fungsikan agar melekat bunyi haknya itu tepat ada. Bahkan bacaan di dalam sholat kita itu juga banyak yang akhir-akhirnya adalah bunyi hak yang disukunkan. Seperti misalkan bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka jangan sampai hilang haknya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Haknya itu fungsikan. Jangan sampai tidak difungsikan. Apalagi juga yang paling sering itu tahlil. Ya, bacaan tahlil la ilaha illallah. Itu haknya sering hilang. Maka jangan sampai hilang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka itu kategori haknya hilang. Ya. Begitupun pada ayat yang ke-89. Ketika kita baca dalam surah Al-Qari'ah itu, wa amma man khaffat mawazinuh, maka haknya mesti jelas. Fa ummuhu hawiyah, maka haknya juga mesti jelas. Jangan sampai hilang. Ya. Seperti itu ya. Ini buat anjuran kepada yang lain, terutama ketika kita zikir yang ujung-ujungnya itu ada bunyi hak besar. Bukan hanya hak domir saja ya pada matsilah qasirah seperti yang kita bahas pada kesempatan ini ketika disukun ya. Begitupun hak-hak besar yang lainnya. Begitu, bisa dipahami? Harus jelas semuanya. Iya, kalau tahlil, kalau diwasol jelas bunyi haknya. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Nah itu hu-nya jadi jelas. Yang permasalahannya kalau disukunkan, kalau dimatikan atau diberhentikan. Nah ini yang jadi kadang-kadang polemik di masyarakat tentang bacaan kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu hanya banyak yang hilang ya. Ini buat perhatian kita semua gitu ya. Agar walaupun mungkin dengan zikir bahasanya thariqah dan lain sebagainya yang ada dari pusat terus ke atas, ke jidat, terus ke kanan, ke kiri. Nah, itu sama ya. Tetap jangan sampai menghilangkan daripada tata cara bacaannya. La ilaha illallah. Dan jangan sampai memanjangkan hak ya. Jangan sampai dibaca la ilaha illallah. Nggak boleh. Ya. Jangan sampai memanjangkan bunyi haknya. Oke, itu terkait dengan masalah bacaan yang lain ya.
Tapi yang perlu diperhatikan juga sama. Ya, kalaupun mungkin ada kiai juga ngajarin seperti itu, ya jangan diikutin juga. Kita baca pendek aja. La ilaha illallah. Begitu cara bacanya. Jadi seperti itu. Dan jangan sampai juga haknya dibaca hilang. Itu menjadi perhatian buat kita semua. Bisa dipahami mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah paham. Baik, ada lagi yang mau baca? Silakan. Ya, saya tampilin lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Hawiyah. Ya. Bukan hawiyah. Ya. Jadi haknya sedikit dijelaskan lagi. Sudah bagus bacaannya ya. Jadi Ada mana Ustaz? ya hawiyah. Nah, di situ haknya dijelaskan lagi agar bunyi haknya jelas. Hawiyah. Nah, gitu ya. Jadi kalau hak yang tipis pedes. Kalau hak yang kategori kita bisa sebut besar lah gitu ya. Kita besar hawiyah. Nah, gitu. Jadi memang kayak hak besar tapi bukan hak dada ya. Karena makhrajnya hanya di pangkal tenggorokan, tidak sampai dada. Ya. Jadi seperti itu. Ya, fa ummuhu hawiyah. Harus jelas ya. Iya. Biar apa? Ya tadi kita biasain seperti kalimat tahlil tadi. La ilaha illallah. Nah, gitu. Jadi haknya mantap gitu. Jelas. Baik, silakan ada yang mau baca atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ini Bu Aja Umairah, silakan yang mau bertanya. Mau baca. Oh iya, mau baca. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Iya. Mic. Dia nggak pakai mic ya. Coba ulangi lagi, Bu Haji. Iya, pakai mic sekarang. Wa amma man khaffat sepotong aja guru. Man khaffat mawazinu fa hawiyah. Iya. Baik. Suaranya. Iya, grogi ya, grogi. Iya, orangnya grogi juga dia. Iya. Baik, nanti kerekod tuh ya. Baik, ya. Kalau kuat kan saya bilang kalau kuat ya silahkan. Kalau nggak kuat silahkan saja berhenti ya. Nah, pada kalimat di sini nih Bu Aji ya masih cara dulu lagi nih ya. Huruf fa-nya itu huruf fa
Ya, huruf fa masih pakai P aja ya, dilatih tetap pakai F ya. Dilatih F-nya ya, dilatih F-nya. Satu sisi kenapa dilatih F-nya? Karena huruf fa diantaranya dia memiliki sifat yang disebut dengan ar-rikhwah atau rokhwah. Mengalir suaranya. Ya, dengan mengalir suaranya seperti huruf fa yang di sini nih. Wa amma man khaf. Nah, ada bunyi F-nya itu ngalir. Gitu ya. Satu sisi dia punya sifat hams. Hams itu apa? Menghembuskan udara. Makanya ketika kebanyakan udaranya keluar, ya menapasnya makin pendek gitu ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ya. Jadi bukan dibaca wa amma man khaffat. Nah, gitu ya. Ulangi itu. Bukan kelamaannya, bukan. Ya, tapi yang dibaca itu ya Fa-nya. fa-nya itu agar bunyi F-nya jelas. Khof, khof ya. Ya, Ulangi. kalau wa amma man khaffat mawazinuh. Begitupun di fa ummuhu ya dilatih F-nya. Dilatih F-nya jangan dibiasain P. Kalau dulu P ya, sekarang pakai F. Coba lagi. Wa amma man khaffat mawazin. Iya, iya. Lanjut. Fa ummuhu. Fa ummuhu hawiyah. Itu. Begitu guru. Masih salah guru. Ya, sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik. Iya. Mohon maaf ya. Sempat terputus hidupnya. Oh iya. Nah, jadi ya bunyi F itu ya adalah makhrajnya pada ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah ya. Makhraj huruf fa itu bukan dua bibir yang merapat. Iya. Kalau dulu ya mungkin Iya. orang dulu. Karena kebiasaannya yang penting asal bacalah gitu ya. Jadi baca huruf fa itu dibaca pakai P. Ya, pa'ammaman ya, pa'ammaman ya itu. Jadi pakai pak. Kenapa dibaca pak? Karena dua bibirnya rapat. Karena tiga ya. Jadi tetap makhrajnya itu dilatih ujung gigi seri atas. F ya. Jadi yang menempelnya dengan bibir bawah. F-nya itu diperhatikan seperti itu. Gini. Ya, Gitu Bu Haji ya. guru ya. Nambah. Ya, ada sekali lagi dah. Ya biar ini. Wal aman mawazin. Ini apa giginya udah ompong kali guru ya? Bisa jadi faktor gigi ya. Kenapa? Karena kerjasamanya dengan gigi atas ya. Tapi paling tidak ya sudah lebih baik. Yang penting diketahui secara teori dulu dan prakteknya seperti itu. Man khaffat wa man susah banget. Iya, kalau giginya emang udah rada ompong, pakai isit berarti pakai isit F gitu ya. Khofat ngempos juga jadi ngempos juga nanti ya. Baik, seperti itu ya. Yang penting ibaratnya apa? Ya dilatih agar bukan dua bibir yang terkatup, tapi memang kerjasamanya antara gigi dengan bibir bawah. Dan satu sisi ya dia memiliki sifat tersendiri gitu. Sifat rokhawahnya itu ngikut ya.
Kalau hanya sekedar makhrajnya sudah tepat, tapi sifat hurufnya kurang tepat juga, maka itu juga akan mempengaruhi cara baca. Tapi kalau misalkan ditanya artinya jadi beda nggak Ustadz, misalkan gitu ya. Ya artinya memang nggak jadi beda, nggak jadi beda. Tapi sisi makhraj cara bacanya itu yang kurang tepat. Dan dibiasakan untuk tepat sisi makhraj ataupun pada sisi sifat-sifat hurufnya dan hukum-hukum yang lainnya. Seperti begitu. Ya, yang lain coba Tat. Ya, silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan atau ingin membaca. Kang Olin. Ya, sebentar. Kang Olin ya, Pak Kusim ya, Kang Olin. Ada pertanyaan atau gimana? Feedback sepertinya. Feedback, salah satu dikecilin, salah satu dikecilin. Feedback kan. Seperti yang kemarin bagus. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, begini nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mad silah qasirah yang pada ayat 8 dan 9 ini, maka pada saat saya membaca wa amaman khaffat mawazinuhu wasolkan, itu namanya mad silah qasirah ya Pak Ustadz. Ini pada saat saya membaca pada mawazinu, berarti itu bukan mad silah. Begitu Pak Ustadz, pemahamannya apa betul apa bukan? Iya, baik ya. Walaupun dikecilin suaranya, tetap dipencet juga itunya itu Kang Olin ya, tetap dipencet biar yang di radio juga kedengeran. Iya, jadi seperti itu. Iya, jadi secara kesimpulan tadi memang sudah dibahas. Kalau ditanya tentang masalah hukumnya, secara hukum ya, jadi hak domirnya itu, hu-nya itu adalah ketika pada proses dia dibacanya bersambung ya. Tapi kalau misalkan anak-anak disuruh cari, disuruh cari. Silakan cari di mana saja ada masilah qasirah, terutama di ayat yang ke-8 dan ke-9 dalam surah Al-Qari'ah ya. Maka dia akan menulis seperti tulisannya ya. Dan dia akan melingkari atau menandai daripada huruf-huruf yang dihukumkan dengan masilah qasirah ya. Terkait dia mau berhenti atau mau wasal nggak tahu karena hanya sekedar tulisan gitu, hanya sekedar tulisan. Tapi ketika sudah masuk praktek baca, kapan itu terjadinya disebut dengan masilah qasirah? Terjadi kalau sekiranya memang ada masilah tersebut dibacanya dengan bacaan panjang 2 harokat dan dibacanya wasol atau tidak berhenti. Seperti tadi ya. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, ketika dia dibaca terus, maka disitulah terjadinya masilah qasirah. Tapi kalau dibaca dengan berhenti mawazinuh, maka tidaklah terjadi masilah qasirah, tapi hak dhamir yang diwakafkan atau diberhentikan, tidak dibaca dengan panjang. Begitupun pada kata fa'ummuhu, ayat yang selanjutnya, ketika dibaca fa'ummuhu, maka hu-nya itu dihukumkan dengan masilah qasirah, dibaca panjang 2 harokat. Tapi kalau saya baca dengan berhenti fa'ummuh, maka silah qasirahnya menjadi hilang. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa Guru, alhamdulillah. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Kembali Ya, kalau sebentar. 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 Kalau kembali ke ayat pertama, itu dipencet nggak radionya? Radio lagi di servis Pak, lagi di Bang Ipul. Oh ya, mohon maaf, diberitahukan radionya lagi di servis ya, jadi nggak kedengeran suaranya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya. Yang pertama pada surat Al-Qari'ah, yaitu Al-Qari'ah. Kalau diwakafkan Al-Qari'ah, tapi kalau diwasolkan Al-Qari'atul. Jadi itu ada perubahan dari tak itu Pak Ustadz, mohon penjelasan. Baik ya. Nah di sini nih ya, tak marbutoh yang ayat yang pertama itu, mohon maaf, Al-Qari'atu itu bukan disebutnya hak domir ya,
bukan disebutnya hak domir. Tapi taknya tak marbutoh. Pada bacaan Al-Qari'atu itu, ya ayat yang pertama surah Al-Qari'ah, itu bukan hak domir, tapi disebutnya tak marbutoh. Tak yang memiliki dua fungsi. Kalau dia dibacanya terus, maka yang berfungsi adalah huruf ta. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adrak. Dan seterusnya ya. Tapi kalau sekiranya dia diberhentikan, maka berfungsilah dia bukan lagi ta, tapi menjadi ha besar kalau kata kita lah. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Seperti itu. Jadi tak marbutoh itu punya dua fungsi. Fungsi kalau dia dibaca terus, dia akan menjadi huruf ta. Tapi kalau dia berhenti, berubah menjadi huruf ha. Seperti bunglon. Berubah fungsi dia. Seperti itu, Kang Olin. Iya baik Pak Ustadz. Itu karena kalau dilihat di huruf hijaiyahnya kan nggak ada tuh kayak baca apa lambang itu ya. Tapi ini perubahan dari hukum aja kali ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas sekali dan gamblang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan tentang Al-Qari'atu mal-Qari'ah ayat 1 dan 2. Dan juga ayat yang ketiga, di situ ada ta' marbutoh. Bagaimana kalau sekiranya berhenti, apakah dia menjadi hak domir juga atau bukan ya? Tidak, jadi ta' marbutoh itu fungsinya dua. Kalau dia dibaca terus, maka dia akan menjadi huruf ta. Tapi kalau dia berhenti, maka dia akan berubah menjadi huruf ha. Seperti itu. Hampir 6:30, ya mungkin cukup ya. Atau tadi ada yang masuk itu? Siapa itu? Bang Yandi apa siapa? Yandi Ustaz. Ya kenapa Bang Yandi? Itu kalau disukunin sebenarnya jadi arif disukun Pak Ustaz. Yang di wakaf tuh ya, di wakaf tuh jadi arif disukun atau tak marbutoh ya Ustaz? Makasih Ustaz. Bacaan yang mana itu? Bacaan yang mana? Setiap haknya itu disukunin, misalkan yang kata ayat ke-8. Iya, tidak menjadi mad arid sukun karena kata disebut mad, sekali lagi ya disebut mad itu jadi bacaan panjang. Tapi itu hanya sukun saja, taskin saja, sukun saja. Tidak dihukumkan dengan mad ya. Jadi bacanya bagaimana? Ya waqaf saja sukun dengan pendek. Mawazinuh hawiyah dan seterusnya. Fa ummuh. Jadi tidak disebutkan dengan hukum mad. Kenapa? Sekali lagi bahwa mad itu adalah bacaan yang dibaca panjang. Kalaupun dibaca waqaf, ya dia baca panjang maka disebut mad. Misalkan saja dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kata fih itu ada hak juga kan disukunkan, maka itu bukan haknya yang disebut mad arid lisukun tapi fi-nya ya. Karena sebab fi-nya itu dibaca berhenti maka disebut mad arid lisukun. Seperti itu Bang Yandi. Ya, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Aku baca dong. Iya, sudah 6:30 ya. Mau baca bagaimana Pak Surya? Ya, masih dipersilakan. Iya. Silakan Bunda Yuka. Iya, baik. Ya. Di sini di amma man khaffat itu ya. Itu perlu diperhatikan izhar ya. Wa amma man n-nya jelas. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, itu masih ada beberapa bacaan yang perlu diperbaiki gitu. Seperti misalkan man jangan dibaca mang, jangan dibaca ikhfa ya, dibacanya izhar halqi man khaffat. Nah, kata khaffat di situ harus jelas ngikut F-nya. Khaffat
mawazinuh dan seterusnya. Begitu Ibu Yuka. Iya, iya. Nanti dibetulin di rumah. Ya, insya Allah perbaiki pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, alhamdulillah sudah 1 jam dari mulai 5:30 kita start sampai jam 6:30. Alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin biasa jam 6 selesai, tapi karena memang ada 2 kegiatan yang memang kita laksanakan pada kesempatan materi di Majelis Talim Angkasa 5 ini yang kita tambahkan dengan materi di Zoom ya. Maka mudah-mudahan ya ini menjadi wasilah dakwah kita, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi agar bisa banyak audiens, ada audiens, banyak jamaah yang bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat dari Majelis Talim Angkasa ini. Bukan hanya sekedar anggota kita yang memang sudah banyak lama bertemu belasan tahun yang lalu ya, tapi bisa mungkin lebih menyeberang pulau mengetahui bahwa Majelis Taklim Angkasa 56 ini alhamdulillah masih terus eksis. Mudah-mudahan terus eksis dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa ya paling enggak nasional. Seperti halnya Rapi ya, radio antar penduduk Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan bisa juga merebak sampai Indonesia. Baik, demikian para jamaah sekalian rahimakumullah. Demikianlah materi pada kesempatan di pagi hari ini. Belum kita menuju kepada madsilah tawilah ya. Baru pembahasan tentang madsilah qasirah. Insya Allah madsilah tawilah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan kita untuk bisa terus melaksanakan thalabul ilmi ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan terutama juga kita bisa praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita sehari-hari. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an yang kita baca dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat kalaupun mungkin bacaan kita masih banyak keliru, bahkan mungkin kategorinya salah. Dalam kategori kalau kita masih terus belajar, insya Allah akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap semangat belajar dan berusaha untuk mempraktekkan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup untuk kesempatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.